Yakobus 3 saya bacakan ayat 13, hikmat yang dari atas ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri. Janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah saudaraku, kita perhatikan kalau hidup kita, hikmat dari atas, nanti kita baca di bawahnya, tidak sama dengan kalau ada hikmat yang bukan dari atas. Di sini dikatakan saudaraku, ayat 15, bukan hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu, dari setan. 3 perkara ini selalu menyerangi kita. Ya, setan yang selalu menipu, tipuannya selalu apa yang dikatakannya berkebalikan dengan apa yang dibilang Tuhan. Haleluya. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai, saudaraku, selalu apa yang dikatakannya berkebalikan dengan apa? Firman. Seolah-olah itu kata firman, tapi berkebalikan. Ya, dia goda saudaraku dari ini, dia goda, tapi Tuhan Yesus tahu firman Tuhan, dan Tuhan Yesus mematahkan itu dengan firman. Itu sebabnya saya dan saudara harus tiap hari makan firman. Amen. Mengisi hati kita penuh dengan firman. Amen. Apapun kata setan, dia tidak bisa menipu kita. Amen. Haleluya. Selanjutnya dikatakan sini, hikmat dari nafsu manusia. Saudaraku, saya dan saudara ada nafsu. Ya, nafsu makan, maksudnya supaya kita hidup. Kalau nggak ada nafsu makan itu sakit. Ya, nafsu tidur supaya kita bisa kembali pulih. Kalau nggak bisa tidur pun sakit juga. Tetapi lagi-lagi saudaraku, kita yang menguasai nafsu itu, mengaturnya. Tadi dikatakan kita hidup berkuasa. Bukan nafsu itu yang menguasai kita. Amin. Sehingga tidak terkendali. Sehingga akhirnya kita di bawah hikmat duniawi, hikmat dari setan, ditipu seperti tadi saudaraku. Hawa mungkin lihat buah itu baik, lalu dia ditipu ya oleh setan dan dikuasai oleh nafsu yang dilihat oleh matanya. Nah, biasanya itu datang dari mata, dari panca indera. Ya, saudara mau makan kan dari panca indera, selera makan. Mau berbuat najis dari panca indera, dari mata, dari telinga, perkataan-perkataan yang pornografi dan lain sebagainya. Saudara mau makan ganja atau minum-minum keras kan dari naluri kita untuk semua panca indera kita yang merasakan kesenangan. Nah, itu dari nafsu manusia. Saudaraku, kita harus, itu sebabnya Tuhan berikan kepada kita Roh Kudus, sebab dengan Roh Kudus kita bisa mematikan semua kehendak. Haleluya. Selanjutnya dikatakan duniawi. Saudaraku, dulu Taman Eden itu sangatlah baiknya sebelum ada dosa. Begitu ada dosa, saudaraku, manusia diusir keluar daripada Taman Eden. Hidup di dunia dengan kutuk, di mana dia harus, kalau tadinya dia hanya semua sudah sedia, hanya mengusahakan taman, sekarang dia harus cari makan dengan keringat, perut dan semak duri. Dengan kata lain, susah cari makan. Ya, itulah keadaan dunia. Tetapi saudaraku, setan seperti tadi, dia membuat saudaraku sesuatu yang dunia ini kelihatannya begitu nikmat. Ya, dengan segala, apalagi zaman sekarang ini, begitu enaknya semuanya. Dan ya, tadinya saudaraku zaman kami tidak ada TV, yang ada hanya radio bantal semuanya itu, kayak bantal radio ini, radio roti. Ya, jadi kalau dulu PSMS itu jago saudaraku ya. Medan itu nama sepak bolanya PSMS ya, Persatuan Sepak Bola Medan sekitarnya. Namanya Ayam Kinantan PSMS ya. Jadi selalu menang. Dari luar negeri Yugoslavia semua, kalah Persija, kalah Persib, PSMS menang. Jadi kami semua paling setia mendengarkan pertandingan dengan radio yang sebiji, penonton 30 orang. Kalau sudah mulai datang kami pun gol, kami batin gol. Sampai habis riwayat. Begitulah nasib kami dulu. Tidak ada saudaraku ya, TV nggak ada TV. Saya kenal TV sesudah saya dokter. Ya, saya bisa bayangkan TV-nya putih hitam dan hanya ada siaran TVRI pemerintah. Lalu kemudian adalah mulai satu-satu saudaraku ya acara-acara dari luar negeri seperti dulu
ya dari Jepang, dari mana. Wow, sekali seminggu saya sampai tutup praktek hanya untuk nonton itu. Saudara bayangkan itu bagaimana kehidupan. Tapi sekarang ini saudara punya dunia ini di genggaman tangan saudara. iPhone saudara, handphone saudara. Saudara mau apa? Mau lihat WTC jatuh, lihat aja di situ. Mau lihat Trump sekarang bilang apa? Apa saja. Hanya dengan genggaman tangan. Hidup sangat enak. Ya, saudara mau makan apa? Mau makan dari Jepang, dari Spanyol, dari mana? Pakai online saja. Sebentar kan datang, gak suka ini campakkan, beli yang baru. Itu godaan-godaan yang bisa membuat kita lupa distraksi kepada apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Sangat tertarik. Seperti kalau kapal, ya, kapal itu, saya punya 2 saudara sepupu kapten kapal, pernah dibawanya ke kapal. Rupanya setiap sekian lama itu harus selalu dicek koordinatnya. Itu kan ada yang ada karangnya, ada yang ada mercusuarnya, ada jalurnya jalan itu. Kalau tidak diikuti, kita bisa ketabrak atau bisa sampai ke Pulau Natuna, bukan ke Belawan, saudaraku. Karena apa? Ada arus, ada angin, dan lain sebagainya. Nah, jadi selalu dia tunjukkan itu. Jadi selalu pada tepat waktunya, dan tepat sampainya, dan tepat jalurnya. Sebenarnya hidup kita juga harus demikian. Harus hari lepas hari kita lihat pada jalurnya, atau sudah distraksi oleh setan, oleh kehendak daging, oleh duniawi. Itulah yang selalu menarik. Tidak kelihatan itu arus bawah itu, arus di bawah laut, tapi bisa ditariknya pelan-pelan sampai ke laut Cina Selatan sana. Lalu kita pun terhilang, tidak lagi sampai ke Belawan. Saudaraku, Tuhan sudah tetapkan hal yang baik kepada kita. Mari teruskan berlari-lari pada panggilan.